Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Admin doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan kisah horor yang benar-benar menarik, yaitu Kualat Gunung Polosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Untuk link bacanya nanti admin cantumkan di deskripsi. Namun sebelum mulai ceritanya, admin minta maaf bila nanti di tengah-tengah video terdapat noise-noise seperti suara motor, suara ayam, suara burung, teriakan bocil-bocil dan lain sebagainya. Karena admin tinggal di daerah yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Oke, kita mulai videonya. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Polosari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jemaah Ricky. Aku juga tidak berani menengok ke atas karena ada sebuah bola api yang dari tadi sore yang mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Polosari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat, tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar dari wajah mereka. Cara berjalan mereka pun sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun ia tersenyum ke arahku. Senyum yang tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi Jin Curug Putri. Aku melihat resepsi goib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat ini. Ada puluhan. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil menunggak ke langit. Ia menatap bulan. "Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari LD sama Mira lagi." Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. "Rick!" 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. "Kita istirahat di sini dulu," kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur, aku bukan seorang pendaki yang andal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Polosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. "Halo Ri, Ori." "Ya Mir, ada apa?" Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP kucepitkan di antara bahu dan telinga. "Woi, lu belum pulang kampung kan? Ini baru mau," kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. "Jangan pulang dulu, Ri. Gue punya rencana keren nih." "Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi?" "Bukan, itu garing banget sumpah.
Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah, Mir. Kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Ya, Ri. Please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin ke mama lu ya. Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gue? Mending ikut aja deh, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu kemana, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau gak ada lu. Aku terdiam sejenak. Siapa yang jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu yang mahir naik gunung dong. Gak boleh sembarangan, bahaya. Ri, kita kesana bareng si Ricky, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang menjadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Polosari aja, kata Mira. Gunung Polosari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 134 meter di atas permukaan laut, Gunung Polosari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantau. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Singkat cerita, kami tiba di pos parkiran Gunung Polosari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya, tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Ricky. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum, dan jangan bicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket dengan tegas. Mir, lo nggak lagi tetang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa dimulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru aja mulai. Eldi menyela. Enggak kok. Kita lanjut aja. Gue gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Polosari memang diresahkan dengan hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil dengan nama Pak Arsat membuat perjanjian dengan Raja Babi di Gunung Polosari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali.
Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek yang sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, siapa itu?" tanyaku. "Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia mengikuti kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya." Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah Ri, ayo jalan lagi." LD menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Daria ke bawah HP. Teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut. Kataku, "Udah, jangan dipercaya. Sudah kubilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku menengok ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal dan berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka berkelayunan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia memutulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah?" kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia lari dari belakang menghampiri Mira. "Mir, jangan lihat ke sana," teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mir, jangan melamun. Ini gunung. Bahaya tahu." Riki menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gua lihat ayah di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Dah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti halusinasi lo aja," kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Polosari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Riki. "Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa." LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun yang kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebatas betis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol-botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah minum air sesegar itu. LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Riki sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mir, hati-hati." Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. "Sayang jahat ih," kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa.
Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya Ri, lu mens? Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gue nggak sadar kalau mens. Tapi enggak kok. Mira bangun. Ia sangat panik. Gimana nih Rik? Tanya LD. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke permukaan air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Udah nggak apa-apa, yang penting banyak doa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik, lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil nama Mira. Rik, Mira kemana Rik? LD menarik baju Ricky. Gimana ini Rik? Lanjutnya, tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang pak. LD menghampiri lelaki itu. Siapa itu Rik? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik aja. Dia sudah melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu pak? Tanya LD. Kalau mau mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang aja, dia orang baik. Dia juru kunci di gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa percaya dengan orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk ini. Curiga sama saya? Pak Jaro menatap tajam. Ri, ayo masuk. LD menengok kepala. Ia berdecak kesal. Kita mau apa di dalam ini pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir Ri, masuk aja. Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam membaca mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian kualat, kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, Pak? Tanya LD dengan wajah yang khawatir. Nanti setelah ritual dia pasti kembali. Malam semakin larut.
Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir, kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti ini. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menggaur memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Kuikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Kugeserkan pintu bilik. Di luar, seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh ke arahku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tidak ada. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri? LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu, Ri?" Aku meruncingkan telingaku. "Ayo, Ri." Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD lagi. Lu ngomong apaan sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Ri. Di sini bahaya." "Lu gimana sih? Becus enggak jadi pemandu?" Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang. Kemudian duduk bersila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. "LD!" Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan diri sendiri ke dalam jurang tersebut. Nafasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. "Ri, ayo pergi." Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk bersila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu buruk yang terjadi pada kami. "Kita kemana, Rick?" Aku sangat takut. Semua kacau malam ini. "Ke kawah." "Ngapain di sana?" Aku berhenti melangkah. "Kita harus cari Mira dulu. Tadi gue lihat LD terjun ke jurang. Kita cari dia juga. Kalau memang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya." "Begini, Ri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka." Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik kembali ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam ini.